وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Risalah Kalimatul Ikhlas, Risalah Kalimat La Ilaha Illallah, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Dan pada kali ini kita membahas mulai dari kalimat beliau berkaitan dengan qalbu yang selamat. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, suaranya jelas nggak Pak ini? Atau kurang kencang? Cukup ya? Ya. Kata beliau rahimahullah, la yanju ghadan illa man atallaha biqalbin salim laisa fihi siwah. Tidak akan selamat esok hari, yaitu maksudnya ghadan di sini yaumul qiyamah. Tidak akan selamat di hari kiamat kecuali orang yang mendatangi Allah Ta'ala dengan qalbu yang selamat. Tidak ada di qalbunya selain ingatan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan selamat di hari esok kecuali yang mendatangi Allah Ta'ala dengan qalbu yang selamat. Sebagaimana kata Allah di surat Asy-Syu'ara 88-89, Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Dan di sini ada perbedaan, yaumu la yanfa'u malun, mal di sini jenis, banun yaitu jama' dari ibn, abna, banun, keturunan-keturunan. Ya. Mal itu jenis apapun kepemilikan. Enggak bermanfaat di hari akhir, wala banun, tidak pula offspring. Banun ini seperti dzurriyat, yaitu keturunan bawahan terus sampai ke bawah, cucu, cicit seterusnya. Semua itu tidak bermanfaat di hari kiamat kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbu yang selamat, maka harta dan anak-anaknya bermanfaat. Nah itu. Jadi apakah kalau ditanya ini Pak, apakah di hari kiamat harta itu tidak bermanfaat? Ya. Kalau dijawab iya secara mutlak tidak, ya enggak juga. Dibilang iya mutlak enggak juga, melainkan bagi orang-orang kafir atau fasik, harta dan anak-anak itu enggak ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang mendatangi Allah dengan qalbu yang selamat, maka berarti pemahaman di sini adalah harta dan anak-anak itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan derajatnya. Betul enggak Pak? Ya betul. Sesuai dengan ayat. Yang tidak memberikan manfaat itu harta bagi orang yang kufur pada Allah. Yang mana orang yang kufur pada Allah tidak mungkin menyedekahkan atau menggunakan hartanya di jalan Allah. Maksudnya diterima oleh Allah, tidak bermanfaat semua itu. Adapun amalan orang kafir dengan harta mereka,
dan berbuat baiknya orang kafir melalui anak-anak mereka itu pada hari kiamat seperti habaan manthura, seperti debu yang berterbangan, enggak ada manfaat di akhirat. Adapun orang yang beriman yang kalbunya selamat, maka mal dan banun, harta dan keturunan itu akan bermanfaat. Dan hal tersebut ada di hadis-hadis. Bahwasanya seseorang akan diberikan naungan sesuai dengan apa? Sedekahnya. Itu di antara hadis, di antara bukti bahwasanya harta itu akan bermanfaat bagi sahibul sedekah, ahli sedekah. Ya, tapi harus mukmin dan ikhlas ketika sedekah. Jadi seseorang akan diberi naungan dengan sebab sedekahnya. Jadi sedekahnya itu, amalan sedekahnya itu memberikan naungan. Apakah yang bermanfaat di sini adalah duit yang datang di hari kiamat atau amalannya? Amalannya, bukan berarti nanti rupiah datang ke dia di hari kiamat. Udah nggak berlaku lagi rupiah di sana. Ya, tetapi yang berlaku adalah amalannya ini berganjar. Tapi di sini dari mana? Dari harta yang telah disedekahkan. Ya, itu bermanfaat. Qalbu orang ini selamat ketika bersedekah dan qalbu orang ini selamat ketika mendatangi Allah Azza wa Jalla. Ya, orang kalau sedekah itu jangan kira orang yang harus bersabar itu orang miskin doang. Orang kaya itu juga harus bersabar loh. Bahkan kadang-kadang kesabaran orang kaya itu lebih besar pahalanya dibandingkan kesabaran orang miskin kadang-kadang. Kenapa begitu? Karena orang miskin bersabar ya karena emang itulah mentok di situ bisanya. Tapi kalau orang kaya untuk bersabar itu lebih sulit karena godaannya lebih besar. Itu pertama. Dan juga orang kaya untuk bersedekah pun harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar karena dia akan memisahkan sesuatu yang dicintai, yaitu harta. Kalau orang miskin mau sedekah ya nggak punya, jadi apa yang harus disabarin gitu kan. Gitu. Dan kadang-kadang orang kaya pun mendapati orang-orang yang fakir atau miskin disedekahi olehnya, kemudian malah justru tidak mendapatkan feedback yang positif dari orang miskin itu. Kadang-kadang begitu. Ya, juga kadang-kadang orang yang berada atau kaya itu dirongrong oleh orang-orang untuk sedekah. Yang mana hal itu kadang mengganggu kehidupannya. Dikit-dikit, Pak minta Pak, Bu minta Bu. Gak enak loh denger kayak gitu. Maka ini juga adalah kesabaran gitu. Tapi ketika dia sedekah, maka enggak boleh sedekah dengan al-man wal adza, yaitu sikap mengungkit dan juga menyakiti. Ya. Sedekah nolong tapi sambil mentung, enggak bisa. Ya. Nolong sambil ngatain, ya enggak bisa. Nah, makanya orang yang sedekah itu harus selamat kalbunya, baik ketika sedekah atau setelah sedekah juga selamat kalbunya, sampai di hari akhir nanti amalannya bermanfaat, menaikkan derajatnya, jadi hartanya bermanfaat untuk akhirat. Juga banun, keturunan itu bermanfaat kapan? Di akhirat. Ketika memang kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan keturunan tersebut juga beriman dan beristighfar untuk kita, maka itu bermanfaat. Dalam hadis pun disebutkan bukti-buktinya, di antaranya ada seorang pria, Allah Ta'ala masukkan dia ke surga dan mendapatkan derajat yang tidak ringan, tidak rendah di surga. Maka ya Rasulullah, ya Allah, anna hadza, ya Allah dari mana ini saya kok bisa dapat derajat yang sebegini tingginya? Dia enggak nyangka kalau dikiblatkan, kalau direfleksikan di amalan dunianya dulu, itu amalan-amalan yang enggak seberapa, tapi ini kok dia dapat kelas yang sangat tinggi di surga. Maka dikatakan kepadanya itu adalah istighfarnya anakmu kepada dirimu atau untuk dirimu, anakmu mintakan ampun untuk dirimu setelah kematianmu. Berarti ini bermanfaat gak anak? Bermanfaat. Tapi bagi orang siapa yang mendatangi Allah dengan kalbu yang selamat. Ya. Karena kalau misalnya harta dan anak itu tidak bermanfaat secara mutlak untuk akhirat, ya udahlah kita enggak usah punya harta, enggak usah punya keturunan, child free aja. Ya kan? Melainkan kita mencari nafkah. Itu kan amalan. Akan berakhir dengan pahala Allah Azza wa Jalla dan ridhonya. Dan kita memiliki anak, itu juga adalah amalan. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika meminta supaya dikembalikan anaknya, kata Allah Azza wa Jalla,
ya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluarga lagi. Anakmu yang kafir itu bukan pengikutmu lagi. Dia adalah meminta supaya anak yang telah mati itu dikembalikan ke surga atau dimasukkan ke surga, diampuni oleh Allah padahal kafir, itu adalah amalan tidak saleh. Atau bisa juga innahu amalun ghairu salih, anak yang seperti itu bukanlah suatu amal saleh buatmu. Maksudnya begini, kalau memiliki anak namun anaknya malah justru kufur, naudzubillah min dzalik, maka anak ini tidak menjadi tabungan saleh, tidak menjadi tabungan amal saleh buat orang tuanya. Dan ada beberapa orang tua yang Allah Ta'ala berikan surprise berupa apa? Berupa tabungan amal saleh secara free gitu loh. Yaitu anak yang diwafatkan sebelum usia baligh. Apalagi sebelum usia tamyiz. Saat balita wafat, maka itu sebenarnya hadiah yang surprising dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Allah Ta'ala simpan anak ini untuk bertemu kelak dengan kedua orang tuanya di surganya. Ini adalah simpanan yang antum tidak perlu repot untuk menafkahinya lebih. Ya tapi juga jangan mati lah, kalau bisa ya jangan mati gitu kan. Tapi kalau misalnya wafat dengan izin Allah Azza wa Jalla, bukan karena kesengajaan orang tuanya, maka ya itulah simpanan buat akhiratnya. Berarti ini menunjukkan, ini dalam hadis Nabi SAW ada pernyataan seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya anak ini bermanfaat gak? Bermanfaat. Tapi bagi orang yang mendatangi Allah dalam keadaan kalbunya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Ya. Lah kalau misalnya kita sudah mempunyai harta sedekah banyak, kemudian punya anak kita didik benar-benar, tapi malah kita ikutan dengan larung laut misalnya. Atau kita datang ke dukun misalnya. Ya. Datang ke dukun terus menanya ramalan paslon ini, paslon itu dan seterusnya. Ya. Kecenayang ini, kecenayang itu dan seterusnya. Mau anak dididik di pesantren semua, itu kalau mati dalam keadaan seperti itu rugi dia. Kalaupun anaknya saleh, mendoakan orang tuanya kebaikan, ternyata orang tuanya keluar dari Islam gimana? Berbuat syirik akbar. Makanya di sini pelihara diri kita terlebih dahulu, ya, supaya mendatangi Allah Ta'ala dengan kalbu yang selamat. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, al-qalbu salimu huwa at-tahiru min al-nasil mukhalafat. Kalbu yang selamat adalah kalbu yang suci dari kotoran-kotoran penyimpangan. Fa'ammal mutalattikhu bi syai'in minal makruhat fala yasluhu li mujawarati hadratil qudusi illa ba'da an yutahhara fi kiril azab. Adapun orang yang belepotan kalbunya dengan sesuatu yang dimurkai atau dibenci oleh Allah, maka tidak pantas untuk menjadi jiran. Tidak pantas untuk menjadi jiran, yaitu ya maksudnya di sini kan hadratil qudus, ya. Hadratil Qudus mestinya. Tidak pantas untuk menghadap Allah dengan keadaan yang bersih kecuali setelah dibersihkan di timah azab. Dibersihkan di azab neraka. Jadi orang kalau dosanya banyak ya gitu, mukhalafatnya banyak, mutalatikh, yaitu mutalatikh itu kayak belepotan gitu loh, mutalatikh itu. Kayak anak bayi ya atau balita makan itu sampai sini kecap, apa namanya? Belepotan. Jadi orang yang belepotan kalbunya dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah selama itu bukan syirik akbar, maka orang-orang seperti ini tidak pantas untuk bermujawarah, yaitu menjadi jiran bagi orang-orang saleh dan bersih, atau menghadap Allah dengan bersih. Tidak pantas dia karena masih kotor, kecuali setelah apa? Setelah dibersihkan dengan pembersihan azab. Jadi azab api neraka itu untuk orang beriman yang ahli maksiat itu sebagai pembersihan. Sebagai pembersihan. Fa idza zala minhul khabathu salaha hina idzin lil mujawarah. Kalau misalnya kotoran itu telah hilang darinya, maka dia pantas untuk bermujawarah, yaitu pantas untuk berdekatan dengan orang-orang saleh dan menghadap Allah Azza wa Jalla.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tapi baik di sini kan bukan hanya sebatas zahir amalan baik ya. Bismillah. Tapi dalamannya juga baik. Dan juga tidak sebatas dalaman juga baik, tetapi zahirnya juga harus baik. Artinya kalau dalam beramal maka harus mencakup dua, yaitu zahir dan batin yang baik. Batin dan zahir yang baik. Batin itu berarti apa? Berarti ikhlas dan selamat dari kotoran-kotoran kalbu ketika beramal. Yang mana kotoran itu berkaitan dengan amalan tersebut. Dia lepas dari itu semua. Maka ini thayyib dari segi batin. Tapi thayyib dari segi zahir yaitu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyaknya orang yang berniatan baik namun niat baik ternyata tidak cukup. Karena banyak orang yang berniatan baik namun tata caranya tidak baik. Maka Allah Ta'ala la yaqbalu illa thayyibah. Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja dari segi batin, niatan, maksud, dan juga dari segi zahir yaitu tata cara. Kata Ibnu Rajab kemudian, fa ammal qulubut thayyibatu fatasluhu lil mujawarati min awal al-amr. Adapun kalbu-kalbu yang memang sudah baik dari sananya, wafat dalam keadaan baik, maka ini tasluh lil mujawarah, pantas untuk berdekatan pada Allah Azza wa Jalla. Dari awal sesi itu pantas. Kata Allah Azza wa Jalla, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka betapa indahnya kesudahan negeri kalian. Negeri kesudahan kalian itu indah sekali. Ini kan di ayat Ar-Ra'd ini tentang jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jadi ceritanya ini adalah jannatu adn. Ya, surga Eden kalau dibahasakan. Jannatu adn. Yadkhulunaha, orang-orang saleh ini mereka masuk ke surga Aden. Siapa saja orang saleh ini doang? Ternyata yang lain juga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan juga masuk bersama mereka keluarga. Jadi masuk surga bareng keluarga. Ya, tapi yang soleh doang. Nah gitu. Wa man salaha, yang soleh doang. Wa man salaha min abaihim, dari orang tua mereka. Orang tua di sini aba jama' berarti mencakup nenek moyang. Jadi dari kakek, buyut yang saleh, maka itu masuk. Min abaihim wa azwajihim, dan dari pasangan-pasangan yang salehah. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan, berarti bukan hanya anak tapi sampai cucu dan seterusnya, cicit dan seterusnya. Dan pasangan itu bisa bersama dengan suami atau dengan istri masuk surga selama sama-sama saleh. Selama sama-sama saleh. Atau selama sama-sama memang mau menuju surga, mau mencari ridha Allah sama-sama. Ya. Kadang ada pasangan yang satunya cari ridha Allah, yang satunya enggak cari ridha Allah. Tapi kadang ada pasangan yang sama-sama mencari ridha Allah, cuman caranya beda. Gitu loh, paham enggak? Yang A nyari ridha Allah dengan cara dia, dengan cara yang dia pelajari. Yang B, si istrinya misal dengan cara yang dia pelajari, dan cara yang beda ternyata. Entah yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Gitu. Memang sama-sama pengen ke agama. Nah, yang seperti ini tidak satu kalimat. Ini agak sedikit rumit. Agak sedikit kompleks. Yang paling kompleks kalau misalnya dua-duanya sama-sama enggak ke Allah dan juga sama-sama punya dunia masing-masing. Subhanallah, ini paling kesian. Ya paling kompleks.
Kalau misalnya satu jalan dua-duanya sama-sama mencari ridha Allah dengan satu cara dengan satu arah, ini yang paling indah insyaallah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Adapun urusan nanti kalau misalnya di akhirat, ya, saya dapat pertanyaan di hari lupa hari apa. Salah satu hari lah kajian ummahat, tapi anda lupa yang mana. Ditanya, kemarin hari Rabu, hari Rabu kajian. Setelah saya kajian, ada pertanyaan dari salah satu ummahat mendatangi, Ustaz, kalau misalnya seorang perempuan nikah 2 kali, entah itu karena meninggal sebelumnya atau cerai atau gimana, nanti kalau misalnya kalau perempuan ini mati, nanti di surga itu dapat suaminya yang mana ya? Nah gitu kan. Kan nggak mungkin poliandri, yaitu dua-duanya. Kalau perempuan nggak ada riwayat poliandri di surga, nggak ada disebutkan kisahnya. Tapi kalau laki-laki, semua laki-laki pasti poligami di surga, semua laki-laki. Iya, beneran. Kalau nggak percaya, masuk ke surga, insya Allah. Amin. Nah, kemudian kata ibu itu, ini nanti kalau di surga itu pasangannya di suami yang pertama dulu atau yang terakhir ya gitu. Saya bilang emang ulama memang ada beberapa pendapat soal ini, tapi Bu, kita itu udahlah nggak usah mikirin yang kayak gini, ya. Suami keberapa kek nanti kan nggak tahu juga suami yang soleh yang mana kan nggak tahu. Itu pun kalau ibunya masuk surga kan kayak nggak tahu, ibunya aja nggak masuk surga belum tentu masuk surga Bu. Yang penting sekarang apa? Beresin dulu tuh, bisa nggak masuk surga itu dulu. Urusan nanti di sana ketemu yang mana suami pertama atau kedua. Itu pasti Allah kasih yang terbaik, mau yang pertama kek, mau yang kedua kek. Memang ada ulama berpendapat dia akan bersama dengan suami yang terakhir, gitu. Dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Tetapi pendapat tersebut hanya pendapat, tidak ada dalil yang khusus tentang itu. Ya. Dan juga secara kondisional kita tuh nggak tahu di surga gimana orang nih, gitu. Boleh jadi nih, misal istri ini, perempuan ini cerai sama suami pertama karena suami pertama begajulan nakal, kemudian nikah sama suami kedua. Suami kedua kelihatan soleh. Maka perempuan itu pun mati kemudian. Mati. Nah, mati dah selesai urusannya. Bisa jadi di surga nanti malah justru dia dipasangkan dengan suami yang pertama. Bukan tidak mungkin loh. Bukan nggak mungkin, nggak ada yang menghilangkan kemungkinan itu. Ya bisa jadi suami pertama yang dulunya begajulan dan cerai dengannya bisa jadi apa? Taubat. Suami yang kedua yang tadi kelihatan soleh setelah wafatnya dia bisa jadi ahli maksiat, kan kita nggak tahu. Nah di situ ya kita nggak boleh kemudian menstigmakan bahwasanya pasti nanti kamu sama suami yang kedua kamu. Nggak Pak? Nggak tahu tetap lah. Jangankan itu, kamunya masuk surga aja saya belum tahu nih. Berarti yang harus lebih difokuskan adalah ya masuk surga aja dulu. Kalau nanti ternyata suami pertama begajulan juga, kedua begajulan juga, dan nanti alhamdulillah istiqamah, akan ada suami lain dari mungkin jemaah musola Masjid Al-Muhajirin, kan kita nggak tahu. Beneran kita nggak tahu loh Pak. Antum ketawa di sini, nanti pas masuk surga bisa jadi bakal mau sama beliau, gitu kan? Tapi beliau ini siapa nggak tahu nih, ya. Gitu Pak, ya. Itu hal-hal yang sebenarnya itu gaib dan gak usah dipikirin gitu loh. Ya, tapi yang Allah Ta'ala kabarkan keturunan, nenek moyang, pasangan itu kalau masuk surga bareng-bareng itu enak. Dan mereka akan dikatakan, malaikat pun masuk ke kem-kem mereka dan mengatakan salamun alaikum, keselamatan, assalamualaikum, yaitu assalamualaikum. Makanya kita boleh salam dengan lafal salamun alaikum. Boleh, ya. Bahkan pada asalnya boleh lafal salam, boleh. Karena itu adalah perkataan para malaikat ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim. Faqalu salama, gitu. Yang nggak boleh kita dengan bahasa yang seperti Ibrani, shalom. Kalau ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah menjadi karakteristik mereka. Shalom, shalom, nggak boleh. Dan termasuk yang nggak boleh salam beragam agama, itu nggak boleh, haram, dan itu khawatir
khawatirnya semi kekufuran, hati-hati. Seolah-olah menyetujui agama lain, hati-hati ya. Walaupun saya nggak langsung mengatakan itu kufur, orang murtad tidak langsung begitu, tetapi semi kekufuran, maka bahaya. Ya. Nah, kemudian Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai keluarga muslim yang sesurga, kalian selamat bima sabartum dengan sebab kesabaran kalian. Kapan orang bersabar? Kapan orang bersabar yang membuat dia masuk surga? Kapan sabarnya? Pas lagi di dunia. Pas lagi di dunia. Ya. Jadi kalau sabar di dunia itu sangat bermanfaat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pahala yang lebih besar daripada sabar. Setelah iman ya, sabar. Dan kita melihat, dan mungkin bapak-bapak antum sendiri dalam kehidupan ini melihat justru orang-orang yang antum kenal ketika mereka dapat musibah, keadaan mereka lebih baik daripada ketika musibah itu hilang dari mereka. Coba diingat-ingat Pak, bukan hanya mereka, diri kita sendiri masing-masing. Ya, bismillah. Pas lagi dizalimin orang, pas lagi dapat musibah itu malah keadaannya lebih dekat pada Allah dibandingkan ketika lagi lapang. Pas lapang mulai songong. Ya. Ada kenalan dekat marbot masjid yang mana fakir, miskin dan juga diribahin sama warga dan juga fitnah macam-macam, dizalimi, uangnya dikebiri dan seterusnya. Wah, pokoknya masalah Masya Allah yang membuat bacaan Al-Qurannya rutin dan banyak di hari-hari dia. Karena terzalimi, tertindas padahal dia adalah servernya masjid gitu loh. Tapi ketika orang-orang yang menzalimi dia satu persatu tumbang, wafat, sakit, patah tangan, mati, beberapa pokoknya orang yang dulu menindas dan memfitnah dia itu mati rata-rata. Mati, tinggal beberapa orang doang sekarang. Itu pun sudah tidak aktif masjid. Akhirnya terjadi perombakan masjid. Menuju jauh lebih baik. Keadaan dia jauh lebih baik karena musuh-musuhnya sudah Allah matikan. Maka bahasanya pun beda sekarang. Bahasa kegembiraan, sukacita, seperti kemenangan yang luar biasa. Kemudian juga konsentrasinya sekarang lebih ke masalah perempuan. Karena ini duda ya, udah belasan tahun, udah lama tidak punya istri. Ya maksudnya nikah bagus. Cuman sekarang sudah menjadi ahli roman picisan. Agak lepas sisi ubudiyah dan peribadatan yang kita rasakan dari cara bicaranya. Dulu yang ketika lagi tertindas, Anda ngobrol dengan beliau, maka Masya Allah, Anda banyak belajar dari beliau kebaikan-kebaikan dan kesabaran. Namun sekarang kehangatan kesabaran itu mulai hilang karena diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kok di ayat ini Salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ternyata ketika orang lagi sabar itu lebih mudah dekat sama Allah dibandingkan ketika orang lagi dipermudah akan dipersulit menuju Allah itu, subhanallah. Maka paling indah itu memang kalau Allah Ta'ala permudah dunia untuk orang ini, sekaligus Allah permudah untuk dekat dengannya, itu nur al nur, cahaya di atas cahaya. Nah, ketika kita, terutama bapak-bapak yang memiliki banyak pikiran tentang keluarga, ngurusin anak, cucu, mikirin ini itu, kadang pengen hidup tenang, tapi ternyata masih aja mikirin cucu, mikirin anak. Ada aja ujian hidup, penyakit lah, tetangga lah, keuangan lah di masa tua, nggak ada tunjangan ini itu dan seterusnya. Maka ketika ternyata bertubi-tubi ujian itu datang, maka bersyukurlah
Karena sepertinya Allah tidak ingin melepaskan Anda dari kedekatan dengannya. Beneran, Pak. Karena kalau kita lihat banyak orang yang dipermudah, maka dipersulit. Maksudnya apa? Orang yang dipermudah dunianya, dipersulit akhiratnya. Lah, kalau kita bilang, kasihan. Dan betapa banyaknya orang yang dipersulit dunianya, dipermudah akhiratnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang du'afa itu mereka lebih dulu untuk masuk surga dibandingkan orang-orang agnia yang kaya. Kenapa? Karena orang-orang agnia yang kaya itu lebih banyak hisabnya. Kecuali mungkin orang-orang kaya yang bertakwa, yang banyak membantu du'afa, mungkin akan direkomendasikan dan diberikan syafaat oleh orang-orang saleh dari kalangan du'afa. Begitu. Jadi bukan berarti kalau kata Rasulullah, wah orang-orang miskin lebih dulu, berarti Abu Bakar kan kaya. Wah saya miskin aja lah biar lebih dulu daripada Abu Bakar. Nah, ente siapa? Itu Abu Bakar. Sekaya kayak dia tetap lebih afdol daripada kita semua. Ya, jadi kaya di sini maksudnya adalah kaya yang memang banyak hisabnya karena mungkin banyak keteledorannya dan kesalahannya. Tapi harta itu memang jemaah sekalian, harta itu ketika ia banyak maka semakin banyak hisabnya, ketika ia sedikit maka tetap akan ditanya. Itu harta, ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surah Az-Zumar 73, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Keselamatan atas kalian, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke surga dengan abadi. Juga di surah An-Nahl 32, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Yang orang-orang yang ketika para malaikat wafatkan mereka dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum. Para malaikat berkata kepada mereka, selamat atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan sebab amalan kalian setelah ridha Allah, setelah penerimaan dari Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, man lam yuhrikil yawm qalbahu binaril asafi ala ma salaf atau binaris syauqi ila liqa'il habib fanaru jahannam lahu asyaddu harra. Subhanallah. Barang siapa pada hari ini belum membakar kalbunya dengan api penyesalan terhadap yang telah berlalu, dan belum membakar kalbunya dengan api kerinduan terhadap bertemu dengan Allah, maka neraka jahanam buat dia itu lebih keras panasnya. Ini kalimat yang subhanallah. Barang siapa yang hari ini belum membakar kalbunya dengan api penyesalan akan apa yang telah berlalu dari dosa-dosa, dan belum membakar kalbunya dengan api kerinduan kepada Sang Rahman, maka api Jahannam itu lebih berhak buat dia sebagai sebesar-besar kepanasan. Jadi dua hal di sini, yaitu membakar kalbu dengan api penyesalan. Narul asaf, nyesel, asaf, ya asaf. Asaf itu asaf yaitu bukan asap ya, asaf. Seperti orang nyesel, asaf itu. Asifun ya Ustaz, maaf ya Ustaz, asif. Saya minta maaf. Alama salaf, menyesal atas apa yang telah berlalu dari keburukan dan dosa. Dan yang kedua, membakar kalbunya dengan kerinduan kepada Ar-Rahman. Ini dua pembakaran yang
menjadikan kalbu manusia itu jernih dan selamat. Maka siapa yang dua itu enggak ada dalam kalbunya, maka api neraka itu lebih keras buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apakah di kalbu kita ada nyesal akan apa yang telah berlalu dari dosa? Apakah di kalbu kita ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Itu jangan-jangan kosong. Ma yahtaju ila at-tathhiri binari jahannam illa man lam yukmil tahqiqa at-tauhid wal qiyama bihuquqih. Tidak ada yang membutuhkan pembersihan dengan api jahannam melainkan orang yang belum menyempurnakan realisasi tauhid dan tidak menunaikan hak-hak tauhid. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bertauhidlah, tunaikanlah konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan salamatul qalb, keselamatan hati. Kata Allah di surat As-Saffat, wa inna min syi'atihi Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim alaihissalam disifati memiliki kalbu yang selamat. Dan dalam Al-Quran konteks pernyataan kalbu yang selamat itu hanya ada dua, yaitu pertama Ibrahimlah yang mengatakan itu, dan yang kedua Allah mengatakan itu dalam rangka mensifati bagaimana Nabi Ibrahim sebenarnya. Dan qalb yang salim itu berat, karena qalb yang salim itu adalah yang selamat dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat itu kaitannya dengan pelanggaran perintah Allah dan Rasulnya serta larangan Allah dan Rasulnya. Adapun fitnah syubhat itu lebih berkaitan dengan akidah dan info-info dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, fitnah syahwat itu melemahkan ketaatan. Fitnah syahwat melemahkan ketaatan. Sedangkan fitnah syubhat melemahkan keyakinan. Ya, fitnah syahwat melemahkan ketaatan. Fitnah syubhat melemahkan keyakinan. Kalau seseorang sulit untuk khusyuk dalam salat, maka itu mungkin besar karena fitnah syahwat duniawiyahnya itu lebih kuat. Makanya dia lebih dominan kepikiran dunia padahal lagi salat. Berarti dia terfitnah dengan syahwat. Syahwat itu enggak mesti selangkangan perempuan, jemaah sekalian. Syahwat itu masuk ke dalamnya uang, dunia, popularitas, pujian, itu syahwat semua. Mencari gelar, mencari jabatan, mencari posisi duniawi, itu semua syahwat. Perdebatan pengen menang di atas orang lain, itu semua syahwat. Maka syahwat melemahkan ketaatan, sehingga ketika antum berusaha taat, maka value-nya itu lemah sekali. Gitu. Adapun fitnah syubhat, maka ini melemahkan keyakinan, melemahkan akidah, melemahkan keyakinan juga kepada Allah ketika lagi berdoa. Doa, tapi enggak yakin. Berarti ada syubhat di kepalanya. Perempuan tuh banyak yang enggak yakin sama Allah. Banyak. Udah dinasihati begini begitu, tawakal sama Allah, kembali ke Allah, enggak bisa. Kurang yakin. Syubhat.
Masih ingatkah hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW melewati kuburan, ada seorang perempuan sedang menangis-nangis di pinggir kuburan. Ini soal Nabi SAW. Kalau orang Indonesia ngelihat ada perempuan nangis di pinggir kuburan, jadi khurafat, ya enggak? Wah, ini pasti jin korinnya nih, ini pasti. Waduh, kalau Indonesia gitu tuh. Maka ketika melewati itu Rasulullah SAW menasihati perempuan itu, sabar, ya, cari pahala dari Allah, bertakwalah kamu pada Allah, bersabarlah kamu. Ya, pergi kamu, kata perempuan itu. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Rasulullah pun pergi karena diusir perempuan itu. Sahabat lain kemudian mendatangi perempuan, kamu tahu nggak tadi siapa yang lewat? Nah, siapa? Rasulullah. Waduh. Maaf, saya nggak tahu. Langsung datang ke rumah Rasulullah, kemudian karena nggak pakai pagar, nggak pakai apa, langsung ke topi dia, Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu adalah engkau ya Rasulullah, maaf. Kata Rasulullah apa? Innamas sabaru inda sadamatil ula. Kesabaran yang hakiki, yang sempurna itu ketika di benturan pertama. Iya Pak. Kalau mau belajar sabar sempurna, yaitu di benturan pertama, antum jangan ceplas-ceplos dengan kalimat kasar. Atau jangan langsung emosi, tenang dulu gitu loh. Jangan direfleksikan langsung dengan emosi dan kalimat-kalimat kutukan, enggak. Nah, apa korelasinya dengan fitnah syubhat yang melemahkan keyakinan? Iya, korelatif. Perempuan tadi beliau dinasihati Rasulullah, bertakwa pada Allah, sabar. Tapi dilawan dengan logika dia dengan apa? Pergilah, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Fitnah syahwat ini di mana, Pak? Ngomong kayak gitu menunjukkan tidak sabar. Yang menunjukkan yakinnya itu kecil. Ya, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Kembali sedikit ke kisah perempuan tadi. Apa korelasinya antara perempuan ini mengatakan, pergilah dariku, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, atau semakna dengan itu. Apa kaitannya dengan kurangnya yakin? Ketika kita dinasihati untuk sabar, kemudian kita malah tidak puas dengan nasihat itu menunjukkan kita kurang yakin, dan itu menunjukkan masih ada syubhat di kepala kita yang menghalangi kita dari sabar dan nasihat kesabaran. Kan ingat, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saling berwasiat dengan kesabaran itu sangat penting. Sehingga kalimat antum sabar ya, mudah-mudahan Allah jadikan antum penyabar, itu tuh kalimat mulia sebenarnya. Dan ketika kita mendinai atau menolak nasihat kesabaran atau menolak kesabaran, maka di situ terlihat kurangnya yakin kita pada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang kurang bersabar itu menunjukkan adanya syubhat di kepalanya yang membuatnya kurang yakin. Kesabaran dalam Islam itu bergandengan dengan keyakinan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di tengah-tengah kalangan Bani Israel ada para imam di antara mereka yang berkuasa dengan sesuai petunjuk Allah Azza wa Jalla, sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Kapan mereka mendapatkan penguasa yang saleh sesuai dengan syariat Allah? Lamma sabaru, sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, yakin. Maka lemahnya keyakinan seseorang disebabkan lemahnya kesabaran dia.
Dan lemahnya kesabaran seseorang disebabkan masih adanya syubhat di kepalanya. Jadi karena masih ada syubhat, jadi dia kurang bersabar sehingga enggak yakin. Ya. Ketika kita ngantri, kemudian enggak sabar, itu kan ada pikiran macam-macam. Wah, nanti ini kalau saya tertantri bakal lalam, wah macam syubhat. Karena nggak sabar cabut dia, karena nggak yakin kalau dia ngantri dia bakal dapat, nggak yakin. Padahal kalau dia sabarin nanti dapat juga, ya nggak? Nanti dapat juga. Ya. Saya waktu di Madinah, waktu di umroh ketika itu, orang-orang Arab itu kan karakternya masih ada beberapa sisi jahiliyahnya, di antaranya nggak sabarnya mereka itu kalau udah berseteru. Dalam urusan berkendara, kalau antum lihat orang Indonesia itu wallahi jauh lebih sabar daripada orang Arab. Itu kalau orang Arab Saudi driving di Indonesia mungkin nggak lama kemudian bakal mati karena nggak sabar itu. Beneran Pak, di sini Jabodetabek macetnya di mana-mana luar biasa. Itu di Saudi susah menemukan macet seperti di Indonesia. Ada orang lembet aja depan, diklakson tin cepetan. Oh kayak gitu tuh, diklakson. Iya. Di sebuah lampu ya persimpangan lampu merah gitu ya, Anda lagi jalan. Ya, dan ini di daerah Madinah, Anda lagi jalan sama seorang ikhwan atau ya gitu kan. Anak apa yang ikut umroh sama Anda. Jadi lagi namanya lampu merah kan pada berhenti. Gitu kan? Tapi di depan mobil ada seorang Arab ini, depannya ada mobil, yang mana mobil ini juga ngantri, tapi dia ngehalangin untuk bisa dapat space di sana gitu loh. Jadi kalau mobil ini agak depanan dikit, dia akan bisa agak ke depan gitu. Kayak kita biasa gitu tuh. Nanggung banget sih ini orang nih. Ya, nanggung banget sih gitu kan. Depanan dikit biar saya bisa melanglang ke situ, biar saya dapat soft pertama gitu loh. Ini lagi lampu merah nih, paham kan Pak ya konteks itu kan? Kalau kita orang Indonesia gimana Pak? Paling tin sekali tin gitu. Ya benar dia ngerti, ternyata nggak ngerti juga, ya udah diemin kan? Diemin Pak. Biasa orang Indonesia gitu, karena ditintin juga sama aja, nanti kita juga lewat juga kan, dah gitu. Nah, yang Anda lihat nih orang Arab ini, orang Arab Saudi, citizens itu. Ya, itu baru citizen ya, apa ini netizen kita nggak tahu. Nah, kemudian dia kelak tin itu sampai malah dikeluarin. Untung orang Saudi gitu kan, tuh kayak gitu tuh. Kalau orang India kan ya kayak gitu orang India. Palanya gerak. Kalau orang Saudi bacotnya yang gerak gitu. Ngomong amiyah kita nggak tahu apa tuh. Sambil kayak gini-gini nih. Ya. Marah tuh. Ya. Nah, habis itu saking karena dicuekin sama mobil depan, paling lagi ngantri bentar lagi lampu hijau juga. Buka apa namanya? Dia kan kiri, setir kiri. Buka pintu, keluar dia nyamper yang di depan. Pas nyamper di depan lampu hijau. Ya, yang di depannya biasa aja, terus jalan. Ya. Pas jalan itu dia masih dengan kemurkaannya. Ditinggalin gitu kan. Orang udah pada jalan, dia masih kayak gitu itu aja. Melampiaskan marahnya dia tuh. Terus baliklah dia ke mobilnya. Itu pun masih dalam suasana hati yang mungkin kesel gitu loh. Lihat tuh. Ya. Ketika orang nggak sabar, dia tuh nggak begitu. Karena subhatnya di kepalanya itu bermain subhat, kemarahan, emosi. Yakinnya nggak ada, sehingga apa? Nah itu efeknya. Orang udah kemana, dia masih di situ-situ aja. Gitu Pak. Iya. Ya buah dari kesabaran kan sebenarnya nanti juga dapat kan gitu. Insya Allah kalaupun nggak dapat ya Allah ganti yang lain kan gitu. Kadang prinsip orang Indonesia tuh makanya ketika rekan-rekan Indonesia, teman-teman, kita orang Indonesia tuh kalau ke Arab misal ke Saudi, ngelihat gimana orang Arab, Yaman lah, Saudi lah, mana lah, Mesir lah terutama. Kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah anak dilahirkan sebagai citizen, sebagai penduduk
Indonesia. Beneran Pak, antum coba bergaul sama orang-orang asli Arab. Sampai antum mungkin akan berpikir, pantas Rasulullah diturunkan di negara Arab. Jahiliyahnya kayak gini. Emosinya itu beda. Iya, makanya di sana itu ain, tatapan mata ain itu bisa kena, itu lebih banyak di sana daripada sini. Karena cara mandang itu kuat gitu loh. Kau marah ya marah kuat gitu loh. Beneran. Kalau kita mungkin orang kayak misalnya orang Sumatera, ya, wah gitu kan. Tapi enggak, dibandingkan Arab masih kerasan Arab Pak. Apalagi alisnya Arab tebal-tebal, lebih serem lagi kelihatannya. Dan bahkan dikatakan kalaupun Sumatera pun kadang-kadang keras, tapi itu gertak doang gitu loh. Belum tentu sampai betul-betul mukul gitu. Tapi kalau orang Arab, nah kalau orang Arab, kalau dulu zaman jahiliyah, sekali senggol, bacok. Bacoknya enggak satu orang dua orang, satu kabilah, kalau orang kabilah, perang. Mudah menumpahkan darah. Makanya peraturan di Saudi Arabia sekarang berantem, wah itu bahaya, bisa penjara. Berantem doang bisa penjara. Antum mukul orang Pak, dilapor penjara. Lebih ketat di sana. Kalau di sini, yo bakar aja. Wah. Kalau di Indonesia tuh. Ya, kalau di sana ketat karena apa? Kalau enggak diketat kayak gitu, wah bisa lebih besar ininya pertumpahan darah. Begitu. Wallahu a'lam. Itu tadi tentang fitnah syubhat dan syahwat yang berkonsekuensi. Kalau fitnah syahwat itu mengganggu menurunkan kualitas ibadah kita. Kalau fitnah syubhat menurunkan keyakinan kita. Wallahu a'lam. Baik, itu materi saat ini insyaallah. Ada pertanyaan jemaah? Enggak ada sepertinya. Ya, mungkin ya kita cukup ya. Oke, kalau enggak ada kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu lagi pada pekan depan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.